menu dan icon di MS Word 2010. Sekarang kita ingin menggunakan menu dan ikonnya, yaitu apa? Kalau kemarin kita hanya tahu menunya dan icon dan fungsinya, sekarang kita ingin gimana cara menggunakannya. Standar kompetensi ya yang kita pelajari hari ini, yaitu menggunakan perangkat pengolahan kata dengan variasi teks, tabel, grafik, gambar, dan diagram untuk menghasilkan informasi. Nah, yang nanti kita akan belajar gimana pembuatan teksnya, tabelnya, grafik, gambar, dan diagramnya. Kemudian rumusan kompetensinya menggunakan perangkat lunak pengolahan kata untuk menghasilkan informasi. Ya. Berikutnya materi pokok, yaitu tujuan dari pembelajaran hari ini adalah pembuatan dokumen pengolahan kata dengan variasi teks, tabel, grafik, gambar, dan diagram. Nah, untuk hari ini yang kita bahas adalah tagnya, masih tagnya, ya, masih yang tag ini. Mari kita lanjut. Mengenal dasar pengetikan, ya. Dalam Microsoft Word terdapat dua kursor, yaitu garis tegak yang berkedip-kedip yang berfungsi sebagai penunjuk lokasi tempat memulai pengetikan atau menandai tag. Nah, kalau kita ilustrasikan dalam gambar, ini adalah yang disebut dengan kursor itu ini. Nah, yang ditunjuk oleh panah. Nah, posisi ini biasanya selalu berkedip ya. Mau diarahkan kemana ya, maka ini akan berjalan sesuai yang kita inginkan. Ini adalah apa yang disebut dengan kursor. Kalau dalam prakteknya ya, dalam visualisasi di program itu seperti ini. Coba kita buka. Oke, seperti ini ya, kita tampilkan seperti ini, yaitu selalu berkedip-kedip, dan ini bisa kita gerakkan kemana ya, sesuai yang kita inginkan. Sama halnya kalau di HP kamu ya, ketika Anda ngetik sebuah pesan itu dia ada kursornya, yaitu mengarahkan ke tempat yang diinginkan. Seperti ini ya, ini namanya kursor. Mouse ya. Ini tidak asing lagi bagi Anda gambar ini, yaitu mouse. Yaitu geser pointer mouse yang berbentuk IBIB ke posisi yang dikehendaki pada area teks, kemudian klik dengan mouse. Jika posisi yang dituju tidak tampak, perlu menggunakan lokasi yang diinginkan. Gunakan panah atas dan bawah untuk naik atau turun satu baris. Nah, mouse ini gunanya untuk menggerakkan kursor ya. Ada 3 bagian dalam mouse, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan dan bagian ini tengah ada rodanya ini ya. Ini bagian dari mouse ya. Nah, kalau kita demokan ya, ini mouse ini yang menggerakkan pergerakan ini, bisa berupa anak panah atau bisa berupa seperti ini gambar ini ya, kayak huruf ini, maka ini posisi untuk mengetikkan sesuatu. Kemudian kalau mungkin tidak kelihatan, itu kita bisa geser, yaitu ke atas ke bawah ini ya, posisinya ini, yaitu posisi horizontal dan posisi vertikal ya. Ya, ini yang menggerakkan di mana kita mau mengerjakan lembar kerja ini, mau klik home, mau insert, mau select dan sebagainya. Nah, ini adalah yaitu fungsi dari mouse. Kemudian menggunakan keyboard ya, menggunakan keyboard ini sama sebetulnya dengan mouse ya, secara fungsi, secara visual, tapi ada perbedaan ya, Bisa juga dieksekusi pakai mouse, bisa juga menggunakan keyboard ya. Contohnya kalau untuk menghapus berarti ya pakai backspace ya, yaitu menghapus satu karakter yang ada di sebelah kiri kursor. Kemudian untuk menghapus itu pakai delete, yaitu menghapus huruf atau karakter dari kanan ke kiri ya. Kalau ya dari kiri ke kanan untuk apa, delete. Ini mohon maaf, saya ulang.
backspace yaitu menghapus satu karakter yang ada di sebelah kiri kursor. Ya. Sedangkan delete adalah menghapus satu karakter yang ada di sebelah kanan kursor. Kemudian enter membuat paragraf baru, yaitu turun ke bawah untuk kursornya. Kemudian tanda seperti ini, panah kanan kiri pindah ke kanan atau kiri satu karakter tanpa menghapus ya. Kalau yang backspace sama delete tadi itu menghapus, tapi kalau gambar panah ke kanan dan ke kiri ini tidak menghapus, hanya memindah kursor. Sedangkan panah ke atas dan ke bawah yaitu yaitu memindah kursor dari atas ke bawah ya, secara diinginkan. Kemudian CTRL plus ini arah ke kiri, panah ke kiri ke kanan, pindah ke kanan atau kiri satu kata. Sehingga kalau yang atas tadi per kata, per huruf, tapi kalau yang di bawah ini adalah per kata. Kemudian CTRL plus panah atas bawah sama kayak di situ, tapi yaitu bahwa satu paragraf. Kalau ini sudah satu paragraf. Kemudian home pindah ke awal baris, kemudian add pindah ke akhir baris ya. Ya, ini kemudian Ctrl plus home pindah ke bawah dokumen, Ctrl plus home pindah ke akhir dokumen ya, sesuai kondisi. Back up pindah satu layar ke atas, back down pindah satu layar ke bawah, Ctrl back up pindah satu halaman ke atas, Ctrl back down pindah satu halaman ke bawah. Nah, coba kita mencoba beberapa tombol-tombol ini. Contoh saya menulis kata-kata seperti ini. SMPN oke. Satu kunjungan. Ini Trenggalek. Nah, kalau kita ingin menghapus dari kanan ke kiri, maka yang untuk menghilangkan huruf N, coba saya besarkan. Ya, untuk menghilangkan huruf N maka tombol apa? Backspace. Sedangkan untuk menghilangkan huruf A dari kiri maka kita tombol pakai delete. Nah, seperti ini. Jika mau turun ke bawah yaitu panah ke arah ke bawah. Nah, ke atas maka panah ke atas. Jika ingin membuat paragraf baru maka yang kita tombol adalah enter. Seperti itu. Nah, ini fungsi menggunakan keyboard selain untuk menulis kata ya, untuk menulis kalimat, untuk menulis paragraf. Ini fungsinya beberapa fungsi tombol di keyboard. Melakukan pengeditan teks. Nah, ini tadi adalah fungsi dari kursor, ada mouse, ada keyboard. Sekarang gimana cara melakukan pengeditan teks ya. Oke. Yang pertama memasukkan teks. Ada beberapa hal yang perlu diketahui pada saat mengetik menggunakan Word 2010. Yaitu yang pertama, tab digunakan untuk mengidentasi pada baris pertama, yang tadi ya, yang ada kursor yang paling awal tadi. Word otomatis akan memulai baris baru sewaktu teks mencapai tepi kanan halaman. Ketika kita mengetikkan sesuatu yang panjang satu baris, ternyata tidak cukup, maka secara otomatis kata-kata itu akan turun ke bawah. Sebagai halnya kalau kamu ngetik di HP menggunakan WA ya, WhatsApp, Anda ketik pesan yang panjang, otomatis teks itu akan turun ke bawah secara otomatis. Apabila terjadi kesalahan mengetik, akan tekan backspace atau delete untuk menghapus. Tadi sudah kita praktekkan. Tekan enter untuk menambah atau pindah baris kosong. Tadi sudah ya. Titik sisip atau kursor digunakan untuk memulai memasukkan teks. Ini pikir sudah paham semua ya. Nah, yang sudah kita praktekkan tadi. Memasukkan teks, dan Anda sudah praktek ketika di rumah baik pakai laptop maupun pakai HP Anda. Kemudian menandai teks. Nah, menandai teks bisa diistilahkan dengan menyorot teks, atau memilih teks, atau juga memblok teks ya. Cara memilih teks bisa menggunakan mouse, keyboard, atau gabungan keduanya ya. Ya, bisa juga hanya pakai mouse, bisa pakai keyboard aja.
atau kedua-duanya, ini bisa. Contohnya seperti ini. Nah, oke. Yang disebut menandai tag ini kalau tadi kita menulis SMPN 1 Munjungan Trenggalek, maka kita sorot seperti ini. Kita klik pakai mouse sebelah kiri. Nah, kita sorot seperti ini. Itu namanya menandai tag. Nah, ini saya lengkapi ya. Caranya gimana? Yaitu kursor ini, panah ini ditarik ke kiri, kemudian kita klik mouse sebelah kiri. Nah, maka itu namanya menandai atau block tag ya, block tag. Ini kalau keseluruhan. Kalau hanya sebagian, mungkin hanya SMP itu ya, kita klik ini, kita tekan, jangan dilepas, kemudian mouse-nya digeser ke kiri. Seperti ini, lepas. Kalau munjungan berarti ya kita klik dari kirinya huruf M, kemudian kita tekan mouse sebelah kiri, kita geser ke kanan, jangan sampai dilepas. Dilepas sampai akhir dari huruf N. Nah, habis itu kita lepas. Maka itu yang disebut dengan menyorot tag. Oke, memindahkan tag. Nah, kalau tadi kita ngetik sebuah tag SMPN 1 Munjungan Trenggalek, sekarang gimana memindahkan tag? Yaitu memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Untuk memindahkan tag ke lokasi baru pada umumnya yang sudah dikerjakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilih tag yang akan dipindahkan. Ya, pertama pilih tag, ya, tagnya. Bisa tag, bisa paragraf, ya, bisa keseluruhan dokumen, bisa. Kemudian klik home pada grup keyboard, klik icon cut, gambarnya gunting seperti ini. Atau kalau pakai keyboard, tekan Ctrl+X. Bisa juga klik kanan pada tag yang terpilih lalu klik cut. Kemudian tentukan lokasi baru tempat penyiraman tag yang kita ambil tadi. Kemudian masih di tab home, klik icon paste atau Ctrl+V, bisa juga dengan klik kanan pada tempat baru yang kita pastekan. Praktek sini. Gimana SMP ini mau kita pindah di bawahnya Trenggalek ya. Ya, langkah-langkahnya, caranya kita blok keseluruhan ini SMP ini, bisa dari kiri atau dari kanan ke kiri seperti ini. Kemudian kita pilih home ya, ini kita pilih home. Kemudian kita pilih tombol cut. Maka hilang kan ya. Nah, sekarang tulisan SMP 1 Munjungan tadi kita pindah, yaitu di bawahnya Trenggalek sini. Maka habis ini untuk memunculkan dari posisi atas pindah ke bawah, maka kita tombol paste. Nah, langkah-langkahnya seperti itu. Maka ini adalah memindah, yaitu dari posisi atas dipindah ke bawah, dan sebaliknya ya, dari bawah dibawa ke atas, atau dari lembar kerja 1 ini, halaman 1 dipindah ke halaman berikutnya, ini ya bisa. Ini cara memindah atau memotong. Kemudian menyalin tag atau mengcopy istilahnya. Untuk menyalin tag ke lokasi baru pada dokumen yang sedang kita kerjakan, langkah-langkahnya yaitu yang pertama pilih tag yang akan dipindahkan. Kemudian klik tab home lalu klik icon copy atau Ctrl+C ya. Bisa juga dengan klik kanan pada tag yang terpilih lalu klik copy. Ini pakai copy. Kemudian tentukan lokasi baru tempat menempatkan tag tadi. Yang ketiga masih di tab home kayak tadi, klik ikon paste atau Ctrl+V, bisa juga dengan kanan pada tempat baru lalu klik paste. Saya kembalikan ya. Gimana caranya kata-kata SMP 1 Munjungan ini kita copy ya, yaitu kita gandakan bahasanya ya. Caranya kita sorot, kemudian kita cari namanya di home, namanya apa? Copy. Kemudian kita klik ke bawah sini, habis ini kita klik paste. Kalau kepingin tambah lagi, kita tidak perlu menyorot lagi, tapi cukup kita klik paste, 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 terus sampai yang kita inginkan. Ini cara apa?
untuk menyalin tag. Undo dan repeat redo, yaitu maksudnya apa sih? Undo adalah untuk membatalkan perintah yang baru saja kita berikan pada Microsoft Word. Caranya dengan menekan ikon undo pada quick access toolbar atau dengan menekan Ctrl+Z di keyboard. Ya, logonya seperti ini. Nah, yaitu apa? Undo itu hasilnya membatalkan. Kalau tadi menambah mengcopy, maka tidak jadi mengcopy. Kalau tadi kopiannya menggandakannya sejumlah 4, maka kita kembalikan menjadi 1, itu pakai perintah ini, undo. Sedangkan repeat atau redo untuk mengulangi perintah yang sudah diberikan pada menu, caranya dengan menekan icon repeat pada quick access toolbar dengan Ctrl+Z. Maksudnya gini, ketika kita tadi di nomor 4, pada di nomor 4 sudah diunduh di posisi ketiga, maka menggunakan redo, maka kembali ke posisi 4. Nah, lebih jelasnya coba kita praktekkan. Oke, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2, 3, 4, 6, berarti 6 ya, baris ini 6. Maka ketika kita tombol undo ya, maka dia akan kembali ke 5 ya. Nah, ya kan, hilang. Maksudnya apa? Membatalkan perintah. Tapi ternyata kita memerlukan lagi ya. Nah, tidak perlu ngetik ulang, tapi kita klik repeat atau undo, redo, klik. Nah, balik lagi ya. Saya ulang, tombol undo ini untuk membatalkan ya, kita klik, berarti batalkan, berarti kan hanya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan redo ini untuk mengembalikan. Nah, kembali lagi ke jumlahnya 6. Oke. Ini adalah tombol undo dan redo. Caranya gimana? Yang pertama, klik file, atau kalau di Windows 2007 pakai office button itu. Kemudian klik file, lalu klik new. Nah, maka keluar kotak dialog new, selanjutnya klik blank dokumen. Kita coba secara visualisasi seperti ini. Yang pertama adalah klik file ya, nomor 1, kita klik filenya, kemudian kita klik new, terus terakhir adalah blank dokumen. Cara membuat dokumen baru ya. Yang pertama kita klik file, kemudian nomor 2 new, kemudian langkah yang ketiga adalah blank dokumen. Kalau kita coba kita praktekkan, ini adalah dokumen 1, kita ingin membuat dokumen 2 sesuai yang perintah di materi tadi. Yang pertama adalah file, kemudian new ya, akan muncul kan ini beberapa tampilannya ya. Ini sudah didesain. Nah, karena kita ingin membuat lembar kosong, maka yang kita pilih adalah yang blank dokumen. Maka setelah ini akan tampil dokumen 2. Untuk menyimpan dokumen, yaitu klik file, selanjutnya pilih save, pilih direktori yang diinginkan, selanjutnya kasih nama file ya. Kita coba praktekkan. Yang pertama klik file ya, nomor 1, langkah pertama. Langkah kedua adalah pilih zip ya, pilih zip atau zip as. Kemudian setelah ini kita masuk seperti ini, zip as ya. Kita kasih nama filenya, contohnya di sini SMPN 1 Munjungan. Setelah ini kita klik apa? Save. Nah, itu menyimpan dokumen. Andaikan kita dokumen ini mau kita simpan, kita klik file, kemudian save, save as ya. Kemudian pilih, di sini ada pilihan, ada SkyDrive, ada komputer, ada add place, maka pilihlah yang disimpan di komputer. Ya, Anda klik, andaikan di sini adalah kita pilih ini direktorinya, kita pilih mungkin di dokumen. Kemudian kita isi di sini, andaikan filenya tadi seperti ini, SMPN 1
satu munjungan. Nah, setelah ini kita klik save. Nah, oke, sudah tersimpan. Di sini ada tulisan SMPN 1 Munjungan. Nah, itu cara untuk apa? Menyimpan, membuka dokumen. Ya, tadi ya menyimpan. Sekarang cara gimana untuk membuka dokumen? Yang kita pilih adalah klik file, selanjutnya pilih open, pilih browse, cari folder atau file yang diinginkan, selanjutnya klik open. Nah, sama tadi kita klik file, kemudian kita pilih di sini adalah open, ya. Kemudian kita pilih browse, maksudnya di mana file itu disimpan, bisa juga dalam bentuk folder. Kemudian kita cari nama filenya, kita pilih. Setelah kita pilih, ya, pilih salah satu foldernya atau filenya, kemudian kita klik apa? Open. Kita klik pertama file, di dalam masih kosong, kita cari open. Nah, kita buka tadi yang file yang barusan kita kerjakan, yaitu kita klik. Nah, maka ini muncul di dokumennya. Namanya tadi dokumen 2, sekarang berubah nama file yang kita panggil SMPN 1 Munjungan. Dokumen. Gimana caranya? Klik file, selanjutnya pilih close. Oke. File. Kemudian kita pilih close. Maka dokumen sudah bisa kita tutup. Yang pertama file, kemudian close. Nah, sudah ditutup. Nah, ini yang bisa saya berikan pada pertemuan hari ini. Tolong dipelajari. Kemudian nanti ada tugas pertanyaan, ya. Ya, ada 2 atau 3 yang nanti harus Anda selesaikan. Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, ya, dan selamat pagi.